Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 pada mata kuliah Augmented in Virtual Reality. Di sini kami membuat sebuah konsep perumahan sederhana yaitu perumahan Grand Oasis yang ada di Makassar. Nah, untuk anggota kelompoknya itu sendiri yang pertama ada Saldan Rama dengan ekor NIM 071, yang kedua ada Safsalihin dengan ekor NIM 093, yang ketiga ada saya sendiri dengan ekor NIM 052 atas nama Al-Qadri. Nah, untuk denah dari perumahan yang kami buat sendiri itu seperti ini, hanya sederhana karena ada beberapa hal yang membuat kami tidak bisa membuat lebih modern daripada ini karena device kami yang tidak memadai. Nah, untuk deskripsinya sendiri itu perumahan Grand Oasis Makassar ini itu menggabungkan kenyamanan modern dengan ketenangan alam di pusat Makassar. Desainnya itu sangat elegan dan ramah lingkungan, di mana menciptakan hunian yang seimbang antara aktivitas kota dan suasana asri. Rumah ini juga itu memiliki arsitektur kontemporer dan juga ruang hijau yang sangat luas. Nah, untuk sistem keamanannya juga itu 24 jam, di mana ini sangat ideal dan menjadi tempat nyaman untuk keluarga. Nah, untuk fasilitas perumahan sendiri itu ada tiga, yaitu ada kolam renang dan lapangan basket, di mana terletak di tengah kompleks atau perumahan, di mana ini juga memberikan pemandangan yang sangat indah untuk tempat relaksasi yang sempurna untuk keluarga. Yang kedua itu ada taman hijau dan area jogging, di mana untuk taman hijau ini tuh sepanjang jalan yang ada di perumahan yang kami buat. Nah, area jogging itu sendiri juga seperti itu, ada di tiap jalan yang ada di perumahan kami. Di mana ini juga tujuannya itu untuk menciptakan suasana alami yang sangat segar. Yang ketiga itu ada tempat bermain anak. Di sini untuk tempat bermain anaknya itu sedikit kurang jelas karena ini kami screenshot dari atas, semua yang kami screenshotin dari atas. Nah, ini tempat bermain untuk anak-anak. Nah, untuk tipe rumah tentunya ada tipe rumah di mana di sini hanya ada dua yang kami buat. Ada tipe rumahnya itu 70 atau 70 garis 120, di mana perumahannya itu ada dua kamar tidur dan dua kamar mandi. Untuk tipe kedua itu 100 150, di mana ada empat kamar tidur dan tiga kamar mandi. Nah, untuk harganya sendiri mungkin kisaran sekarang itu harga rumah di Kota Makassar itu sekitar mulai dari 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Nah, untuk scene pertama itu mungkin ada gerbang utama perumahan yang kami buat, Grand Oasis Makassar, di mana untuk deskripsinya itu pengguna berdiri di depan gerbang utama Grand Oasis ini, di mana gerbangnya ini dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi khas tropisnya yang ini, dan juga menciptakan kesan hijau dan ramah lingkungan. Nah, untuk interaksi dari penggunanya itu, pengguna dapat melihat sekeliling dari gerbang itu sendiri. Nah, untuk scene 2 ini kami ada jalan utama perumahan di mana ah ini adalah jalan yang kami buat, di mana deskripsi visualnya itu pengguna melihat jalan utama perumahan kami dengan deretan rumah-rumah modern di samping sisi jalan yang ini. Nah, interaksinya itu pengguna bisa berjalan di sepanjang jalan dan melihat beberapa rumah yang berjejer. Scene 3 itu ada kolam renang, tapi kolam renang ini masih sangat sederhana karena kami masih belajar juga, di mana pengguna ini bisa memasuki area kolam renang yang bisa dibilang modern harusnya, karena ini juga kami sangat sulit untuk mengaplikasikannya. Di mana ini ada uh, pemandangan di sampingnya ini ada taman bermain dan area lapangan basket. Untuk interaksinya sendiri itu pengguna dapat berjalan di sekitar area kolam renang dan melihat sekitar kolam renang. Untuk scene 4 ini seperti yang sudah saya bilang tadi, di samping kolam renang ini ada taman bermain, di mana pengguna ini bisa melihat taman bermain anak dengan peralatan bermain yang aman dan
area barbecue yang ini dengan tempat duduk untuk piknik di sini. Nah, ini juga anak-anak terlihat bermain gembira. Interaksinya itu pengguna dapat mendekati area bermain. Untuk scene 5 itu ada area lapangan basket di mana pengguna memasuki area lapangan basket. Interaksinya itu juga pengguna dapat melihat area sekitar lapangan basket. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya itu mungkin akan didemokan oleh kedua teman saya nanti. Ada scene sama enam enam. Nah, itu dia sudah kembali ke gerbang utama lagi. Di mana pengguna kembali ke gerbang utama. Dengan opsi ini untuk keluar dari kompleks atau memulai tur ulang. Di sini mungkin kayaknya kita belum buat karena uh, ada hal lain yang menyebabkan kita tidak bisa membuat tur ulangnya ini hanya bisa untuk opsi untuk keluar. Nah, interaksinya itu opsi untuk keluar ini itu untuk keluar dari pengalaman atau menilai uh, ulang tur kalau ingin kembali masuk tapi dengan cara manual ya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk demo blendernya sendiri. Mungkin saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kami membuat proyek ini di Blender. Nah, jadi pertama-tama kami itu menggunakan sebuah library yang bernama Blender Kit. Nah, bisa kita kunjungi di websitenya di www.blenderkit.com. Nah, bisa kita lihat di sini di www.blenderkit.com. Nah, jadi caranya itu pertama kita download Blender Kit ini, kita download. Nah, lalu kemudian kita buka di Blender, lalu kita pergi ke bagian edit. Nah, di bagian edit kita masuk ke dalam settingan preference. Nah, di sini kita pilih yang add-ons. Nah, selanjutnya kita pilih yang tanda panah bawah, lalu kita install from disk. Nah, selanjutnya kita cari Blender Kit yang sudah kita download tadi. Nah, di sini Blender Kit, lalu kita install from disk. Nah, selanjutnya jika sudah kita install, kita pergi ke Blender Kit Online Asset Library. Nah, di sini kita harus melakukan login terlebih dahulu untuk menggunakan Blender Kit-nya. Nah, ketika sudah, maka akan muncul icon Blender Kit seperti ini. Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini kita bisa mencari berbagai macam resource ataupun aset-aset yang dibutuhkan. Seperti di sini saya akan mencari untuk aset rumah yang kami gunakan. Kita bisa klik dengan keyword house. Nah, selanjutnya kita cari aset-aset yang bisa kita gunakan, yang tidak memiliki gembok, artinya kita bisa gunakan secara gratis. Dan ini sifatnya open source, jadi kita bisa gunakan secara gratis. Nah, saya contohkan bagaimana cara mengambil aset dari sini. Di sini saya contohkan dengan rumah yang kami gunakan, yaitu ada house luxury. Jadi caranya itu kita tinggal pergi ke thumbnail dari aset Blendernya, lalu kemudian kita drag ke dalam Blender. Nah, itu akan melakukan download terlebih dahulu, dan kemudian setelah berhasil di-download, maka eh, aset yang kita inginkan sudah terpasang di Blender kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengimport file Blender kami ke dalam
file yang bisa kemudian diimport dalam bentuk file Unity. Nah, ini adalah project yang kami buat di Blender. Lalu kemudian cara saya untuk mengimportnya adalah dengan cara pergi ke file. Nah, pertama-tama kita harus save as dulu project kita agar nanti terdapat path lokasi penyimpanan pada project kita. Nah, setelah kita melakukan save as, kita pergi ke bagian eksternal data. Nah, di sini kita harus unpack resource terlebih dahulu. Kenapa kita harus unpack resource terlebih dahulu? Agar kita dapat mengambil file tekstur yang kemudian nantinya kita bisa import dalam Unity. Jadi sehingga proyek proyek kita ini bisa menggunakan tekstur yang sudah kita gunakan bawahnya di Blender. Jadi kita pergi ke Unpack Resource. Nah, kita pilih Use File in Current Directory. Nah, karena tadi kita sudah melakukan Save As, maka dia akan menggunakan directory yang sama. Nah, setelah selesai kita unpack, selanjutnya kita pergi ke bagian export. Nah, di sini bagian export ini kita akan mengekspor ke dalam file yang bisa nantinya diimport ke dalam Unity. Di sini kita memakai FBX file. Nah, kita tinggal klik pada bagian FBX. Nah, di sini kita checklist pada selected object. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan unpack, nah maka akan eh, dibuatkan folder seperti aset, material, dan tekstur yang nantinya bisa kita gunakan di Unity. Nah, selanjutnya kita export FBX untuk mengekspor folder ini dalam bentuk file FBX yang nanti bisa kita tinggal drag and drop atau kita gunakan di Unity. Nah, baik. Nah, setelah kita import, selanjutnya bisa kita gunakan di Unity dan untuk penggunaan di Unity-nya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo Unity. Setelah mengekspor dari Blender, kita mengimpor file tersebut ke dalam Unity dengan cara kita mencari filenya dulu. Di sini ada file dengan extension blend dan folder tekstur. Kedua file ini kita akan import ke dalam project Unity kita dengan cara drag and drop langsung ke folder aset. Setelah drop, kita buka aset, kemudian mencari file ini Grand Oasis, kemudian lakukan drag and drop lagi ke scene seperti ini. Setelah itu, di sini kita melakukan modifikasi project Unity kita. Di sini kita menambahkan plan sebagai permukaan untuk project kita. Kemudian ada kapsul. Kapsul di sini kita gunakan sebagai player kita. Kemudian dalam kapsul ini kita memasukkan kamera. Setelah itu kita membuat file script di aset player dengan nama player movement with camera. Untuk kodenya itu bisa dilihat di sini. Kita membuat 3 variabel pertama, di mana ada move speed, sensitivity X, dan sensitivity Y dengan masing-masing value-nya. Kemudian ada variabel kamera transform, mouse X, dan mouse Y. Kemudian kode ini untuk horizontal dan vertikal digunakan untuk pergerakan player menggunakan keyboard, yaitu AWSD. Horizontal untuk pergerakan horizontal dan vertikal untuk pergerakan vertikal. Kemudian
ada movement untuk pergerakan player. Kemudian berikutnya ada kode untuk rotasi player berdasarkan input mouse yang dilakukan pada sumbu Y saja. Kemudian rotasi kamera berdasarkan input mouse hanya pada sumbu vertikal. Kemudian kita eh, membuat kode ini kamera transfer dot local rotation untuk rotasi kamera di sumbu X. Kemudian setelah membuat kode ini, kita kembali ke Unity. Kemudian kita drag dan drop file tersebut ke dalam kapsul. Agar kapsul kita memiliki eh, komponen dari kode yang kita buat tadi. Untuk mengeceknya itu kita lihat di bagian inspektor untuk kapsul. Kemudian cari file yang sesuai dengan nama script kita tadi. Di sini sudah terlihat player movement with kamera sudah ada di kapsul kita. Setelah itu kita coba run project kita. Di sini kita bisa berjalan menggunakan W untuk ke depan. Dan rotasi kamera menggunakan mouse. Di sini player kita bisa melihat tipe-tipe rumah yang disediakan beserta fasilitas yang ada. Misalnya fasilitas kolam renang dan taman bermain untuk anak serta lapangan basket. Berikutnya saya akan menjelaskan cara backup project Unity kita. Yang pertama kita buka Unity Hub, kemudian cari project kita yang akan di backup, kemudian show in Explorer. Kemudian setelah menemukan folder project kita masuk ke dalam, ambil folder project settings dan aset. Kemudian kita copy, kemudian kita akan membuat folder baru yang masih kosong untuk project kita. Setelah masuk ke folder project backup kita paste kedua folder yang kita sudah copy. Setelah berhasil di copy, kita kembali masuk ke Unity Hub. Terus kita pencet add untuk menambahkan project baru. Masukkan folder yang telah kita buat tadi, yaitu project backup. Unity akan secara otomatis mengimpor file-file yang diperlukan untuk project kita ini. Dan untuk proses ini akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah proses importing, file project kita akan terbuka. Kemudian setelah terbuka, kita
menekan file AirVR ini, klik 2 kali. Kemudian proyek kita yang sebelumnya kita buat akan terimpor secara penuh. Sekian dari saya kembalikan ke teman kelompok saya. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, mulai dari storyboard, demo aplikasi, dan juga backup project. Kami ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.